Jangan jadikan pandemi ini sesuatu yang menakutkan, tetapi peluang-peluang yang indah untuk kita berbagi bersama masyarakat untuk bagaimana bisa memakmurkan dan mengembangkan kota kita tercinta. Ini hijau atau merah? Hijau. Pemuda atau politisi? Kami bersama teman-teman semua kita mulai menyiapkan suatu program-program sampai ke desa-desa. Oke, terima kasih. Selamat sore pemirsa Suara Merdeka TV di Jawa Tengah dan di beberapa kota berada. Sore kali ini kita sedang bersama tokoh Wonosobo yang selalu diingat, terutama bagi aktivis perempuan dan beberapa relasi di pemerintahan, karena beliau mantan Bupati Wonosobo 5 tahun lalu kalau nggak salah. Kemudian sekarang kita bersama dan kita sapa Bu Maya Rosidara, Mbak ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore para pemirsa. Kabar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar kita baik-baik. Aktivitas terakhir apa ini, Bu, yang bisa diceritakan ke masyarakat? Nampaknya kan beberapa waktu lalu tidak kelihatan di Wonosobo, kemudian akhir-akhir ini ke Wonosobo. Iya, terima kasih Mas Edi dari Suara Merdeka yang sangat luar biasa. Ternyata mengamati juga ya. Iya, alhamdulillah selama ini kita sudah sejak tahun 2018 sebenarnya kegiatan kami ini sudah berjalan lama sebelum saya menjabat selaku wakil bupati. Kemudian setelah saya purna 2015, kemudian saya melanjut ke Jakarta dan mulai tahun 2018 secara resmi kami mengelola, diberikan amanah sebagai Ketua Yayasan Kalalili Sejahtera. Suatu yayasan yang bergerak di dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, bahkan ada pemberdayaan perempuan, lansia dan anak, dan ada juga masalah lingkungan hidup. Passion Ibu memang di ini ya, sosial kemasyarakatan. Tertariknya apa alasannya, Bu, di bikin yayasan, kemudian sudah nggak ada orientasi bisnis ya? Jadi gini, kalau untuk yayasan ini karena ini amanah daripada orang tua dan keluarga besar dari Bapak Haji Tontowi, jadi kalau melihat Bu Maya mungkin passionnya di semua, karena kondisi sekarang kita harus bisa menangkap peluang dalam semua situasi. Dulu kami bersama-sama dengan teman-teman, para bupati, wakil bupati, kita bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui politik. Sedangkan background saya juga dalam hal ini di keuangan, di perbankan, bahkan saya pernah di Forensic Asset and Tracing dengan Bank Dunia ya, Bu? Bank Dunia juga, IMF juga. Dari Wonosobo ke luar kota, ke Kebumen, Jogja, kemudian Jakarta, Wonosobo lagi, itu jeda berapa bulan, Bu, sampai harus ke Wonosobo lagi? Sebenarnya selama 5 tahun ini karena sekarang sudah era 4G, jadi jarak jauh ataupun antar luar kota itu sudah nggak menjadi masalah, ya, karena kita bermain dengan medsos dan lain-lain. Jadi bagaimana kreativitas kita untuk menangkap agar yang penting kita harus selalu aktif, harus moving, kita harus melakukan do the best sehingga apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan khususnya kepada masyarakat. Yang paling menarik dari sekian kota Ibu singgahi dari Wonosobo apa, Bu? Kalau saya bicara Wonosobo menjadi suatu kota yang sangat luar biasa buat saya. Selain adalah kota kelahiran saya, kota sebagai penuh kenangan di mana saya bersama ibu saya selaku madrasah utama saya, ibu dan bapak, kemudian dari SD sampai SMA bersama teman-teman, bahkan juga mempunyai memori yang indah, mempunyai suami dari Wonosobo juga dan berkarir bersama-sama di Jakarta. Dan pada akhirnya saya kembali pulang ke Wonosobo untuk mengabdikan diri saya menjadi wakil bupati. Tentunya Wonosobo ini menjadi suatu kota yang begitu indah, yang saya melihat dari sisi posisi daripada Wonosobo secara geografis, potensi, sumber alam ini menjadikan saya ingin memberikan sesuatu kepada semua masyarakat, khususnya kepada generasi muda,
untuk bisa melihat betapa indahnya Wonosobo, betapa potensi ini masih bisa dikembangkan oleh adik-adik saya. Wisata terutama ya Bu? Terutama wisata ya. Wisata, kemudian masih ada potensi lain, pertanian yang sangat luar biasa. Apalagi di era pandemi seperti ini, mari para generasi muda, saudara-saudara semua, anak-anakku sayang, ayo semangat kita. Jangan jadikan pandemi ini sesuatu yang menakutkan, tetapi peluang-peluang yang indah untuk kita berbagi bersama masyarakat untuk bagaimana bisa memakmurkan dan mengembangkan kota kita tercinta. Ini nampaknya masih terbawa saat jadi wakil bupati ya Bu. Konsep-konsep bisa diceritakan sedikit Bu, konsep yang seharusnya dikerjakan pemimpin saat ini apa dibanding lalu? Apapun, saya adalah salah satu tokoh politik perempuan, di mana sebagai seorang perempuan saya melihat bahwa konsep apapun keberadaan perempuan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting di dalam pembangunan. Perempuan bukan sebagai objek, tetapi kalau bisa kita sebagai subjek. Karena perempuan pun adalah sebagai ibu pertiwi, sebagai tonggak daripada keluarga. Bahkan kalau kita melihat di perkembangan sekarang ini, jumlah perempuan juga banyak, permasalahan perempuan banyak, sehingga apapun saya juga menginginkan para pemimpin, para tokoh-tokoh itu jangan harus selalu mengingat bahwa peran perempuan, program-program untuk perempuan itu harus selalu didampingi oleh pemerintah. Termasuk dalam kebijakan-kebijakannya. Yang kalau cerita dulu apa Bu, peninggalan Ibu yang bisa artinya bisa kita ceritakan sekarang lah. Kalau dulu kan masih di dalam ya, sekarang kan di luar. Alhamdulillah, saya sangat bangga terutama kepada teman-teman daripada pemerintah Kabupaten Wonosobo yang selama ini sangat peduli terhadap perempuan dan anak dan lansia di Wonosobo, sehingga bersama kami semua tentunya dari seluruh organisasi perempuan yang ada, terutama ada gabungan organisasi perempuan yang sudah 42 organisasi berhasil mendapatkan penghargaan Presiden. Kita tidak sebagai paripurna, tetapi kita sampai sebagai tutorial. Selamat buat para perempuan Wonosobo yang sangat hebat. Artinya Ibu nanti juga kalaupun berinisiasi memberikan konsep kepembangunan, tetap akan fokus ke mengangkat derajat perempuan ya Bu. Di Wonosobo apa yang dibutuhkan perempuan Bu? Banyak sekali. Kalau kita bicara masalah perempuan, apapun sebagai pembangunan ke depan, tentunya harus mengikutkan juga fasilitas terhadap perempuan. Karena di dalam agama pun sesuai dengan hadis Nabi, apa yang harus kita hormati perempuan. Bahkan Nabi menyatakan perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, baru ayah. Bukan berarti saya untuk memperduakan laki-laki atau ayah. Tetapi bahwa di situ dinyatakan peran perempuan itu menjadi lebih penting, karena dengan majunya seorang perempuan tentunya maju dalam suatu kadah jalan yang benar, sesuai dengan akidah yang ada, sesuai dengan kodratnya. Bahkan peran perempuan ini akan bisa menjadikan insya Allah keluarga yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik. Karena berawal dari perempuan kemudian pembangunan. Dan saat ini Wonosobo itu yang dibutuhkan bagi aktivis ya Bu. Beberapa kali kan kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, kemudian pernikahan dini juga kemarin kalau nggak salah itu setelah Kebumen atau Temanggung gitu. Ada nggak harapan Ibu terutama untuk generasi muda yang menikah dini terutama Bu? Idealnya seperti apa? Jadi kalau kita bicara perempuan tentunya mempunyai multiplier efek yang sangat luar biasa ya, sangat banyak. Tentunya perempuan ini juga bisa mempunyai suatu poros pada akhirnya kemiskinan di suatu daerah. Karena dari kemiskinan itu sebagai tolak ukurnya salah satunya adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang mana karena mayoritas ataupun sekarang jumlah perempuan lebih tinggi, sehingga indeks pembangunan perempuan ini juga harus didorong. Dan pemerintah tentunya sudah sangat luar biasa berupaya untuk bagaimana perempuan-perempuan ini menduduki kesetaraan gender dengan laki-laki. Nah, untuk itu saya tentunya selaku tokoh perempuan Wonosobo berharap bahwa mari tingkatkan
pendidikan perempuan-perempuan terusnya di pedesaan agar dengan adanya edukasi yang bagus, terutama dengan Wajadiknas 11 tahun, bahwa perempuan ini minimal bisa lulus SMA, karena nanti dengan adanya edukasi ataupun knowledge yang bagus di perempuan, dia akan bisa menciptakan suatu perjalanan pernikahan, bahkan bisa menghasilkan keturunan dimulai dari awal dia mungkin pacaran, awal dia mengandung, sampai dia nanti melahirkan calon putra bangsa ini menjadi generasi yang baik, generasi yang soleh, tentunya produktif. Tapi sebaliknya, apabila perempuan itu nanti edukasinya rendah, sehingga proses itu tidak terlampaui dengan baik, nanti apalagi ada perkawinan dini, ada perkawinan di luar nikah dan lain-lain, ini tentunya juga mempunyai multiplier efek yang tidak bagus untuk generasi Indonesia yang akan datang. Bu, saat Ibu jadi wakil bupati dan salah satu dari sekian periodisasi bupati yang ada wakilnya perempuan kan Ibu telur saat itu, melihat trafficking, kemudian tenaga kerja wanita yang di luar negeri Wonosobo masih banyak. Apa sih pengalaman yang paling menarik saat itu sebagai pemangku kebijakan, terutama nangani TKW kita masih banyak loh di luar negeri itu sampai hari ini. Iya, terima kasih, betul sekali. Jadi kalau saya melihat Kota Wonosobo, saya juga selaku perempuan sangat miris, sehingga saya sangat berterima kasih kepada seluruh organisasi perempuan yang ada, yang tadi kami sebutkan salah satunya GOW. Kemudian ada juga organisasi yang selama ini menangani permasalahan perempuan dan anak, salah satunya yaitu unit UPIPA. Itu khusus saya juga mengucapkan apresiasi terhadap teman-teman yang bekerja di sana, karena permasalahan perempuan di daerah yang angka kemiskinannya cukup tinggi, dan Wonosobo waktu itu menjadi daerah yang 5 termiskin, itu tentunya permasalahan menjadi hal yang sangat menarik. Salah satunya adalah kita menjadi kota dengan kantong-kantong TKW yang tertinggi. Kemudian pengalaman saya waktu itu saking penasarannya bagaimana nasib saudara-saudara saya selaku perempuan, terutama di Hong Kong. Saya pernah ke Hong Kong. Dari sana saya melihat waktu itu bagaimana pekerja-pekerja perempuan di luar negeri ini juga membuat saya itu berdoa, miris, bahkan memberi pendampingan. Setelah pulang dari Hong Kong, kami bersama teman-teman semua kita mulai menyiapkan suatu program-program sampai ke desa-desa, terutama untuk ekonomi produktif. Jadi kita benar-benar saat itu dari tahun 2010-2015 bersama beliau Bapak Bupati Pak Holek Arif. Terima kasih kepada beliau karena dia memberikan peran saya untuk benar-benar saya terjun di ekonomi kreatif di UMKM, sehingga waktu itu Wonosobo sampai menjadi suatu kota UMKM. Sehingga di situ tadinya perempuan yang tidak bekerja, perempuan yang dengan pendidikan SMP kita latih melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan terima kasih sekali peran dari teman-teman di Pemda juga, karena mereka dengan semangat, dengan ketulusan, kesabaran melatih para perempuan yang ada di desa-desa. Bahkan kita membentuk KWT tani perempuan, kelompok-kelompok perempuan, sehingga salah satu permasalahan tenaga kerja perempuan ini sedikit bisa teratasi dengan baik. Dengan kelompok-kelompokan itu tadi ya. Betul. Oke, terima kasih tadi beberapa konsep Ibu selama menjabat dari wakil, dan sebelum dia masuk sini kita akan lanjutkan sesi ngobrol-ngobrol dengan Bu Maya setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Sesi segmen kedua kita lanjutkan. Masih dengan Bu Maya Rosida. Beliau memang tokoh yang hari ini banyak dibicarakan di kancah politik lokal, dan beberapa kali Ibu didatangi bahkan dihubungi beberapa politisi dari dalam kota maupun luar kota ya Bu. Iya. Bisa diceritakan sedikit Bu, terakhir Ibu berkomunikasi dengan
hampir semua partai ya Bu ya, kan informasinya. Karena Ibu ini kan perempuan, kemudian tokoh dengan kekayaan tinggi, kemudian pengalaman di beberapa jaringan pusat juga banyak. Bagaimana menyikapi respon mereka, komunikasi politik akhir-akhir ini Bu di Wonosobo? Saya rasa itu hal yang wajar ya selaku politikus. Kemudian selama ini juga mungkin bukan karena karena masalah politik saja, tapi itu lebih banyak kepada human relation, komunikasi, networking ya. Biasa ya Bu. Ya, kemudian kami juga dekat, mungkin pada saat kami menjabat kita menerapkan koordinasi antar kewilayahan terutama Kedu, sehingga saya sangat dekat dengan Purworejo, Kebumen, Magelang dan sekitarnya. Dalam pembangunan secara menyeluruh, apa ada konsep yang lebih fokus misalnya ke ekonomi atau ke infrastruktur Bu selama ini yang terkomunikasi? Ya, jadi tentunya selain dalam hal bidang pembangunan, karena saya perempuan, banyak juga mereka berkolaborasi tentunya untuk program-program masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Apalagi Kabupaten Wonosobo sangat luar biasa, Pemda sudah berhasil, tadi saya sebutkan, mendapatkan penghargaan Presiden sampai tutorial, sehingga ingin dari kabupaten-kabupaten sekitar juga ya terutama di dalam pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif UMKM ikut mengembangkan di situ ya Bu. Ya. Kalau Ibu itu secara formal itu masih ber-KTA partai enggak hari ini? Dulu kan Golkar ya kalau nggak salah pas waktu awal-awal nyalon wakil. Jadi sebenarnya background saya adalah profesional dari ekonomi dan perbankan, pengusaha ya Bu, waktu awal-awal itu ya memang. Kemudian karena sebagai salah satu persyaratan politik, tentunya kita juga harus mematuhi konstitusi yang ada, sehingga kami dulu didukung dari beberapa partai, salah satunya Golkar, PKB, dan P3 dan. Tapi secara aktivis itu Golkar Ibu ya, artinya dari awal kan masyarakat mengenal Ibu adalah Golkar waktu itu awal-awal masuk ke Wonosobo kemudian berpasangan dengan Pak Kholek Arif. Sebenarnya semua partai kita mempunyai suatu relasi yang bagus karena saya banyak bergerak di bidang properti di Jakarta. Kebetulan saya salah satu properti saya juga ada di daerah Kuningan, tempat Bapak Abu Rizal Bakri di Aston, sehingga orang melihat identik saya dengan Golkar. Padahal saya juga banyak mempunyai relasi di semua warna juga di Jakarta. Di Jakarta ya Bu, karena pengusaha tidak terbatas dengan salah satu bendera partai ya Bu. Iya. Bu, kalau beberapa masyarakat yang kita temui itu nampaknya hari-hari ini mendorong Ibu untuk masuk lagi ke wilayah politik. Kira-kira apa responnya Bu? Kalau ditawari untuk maju, kemudian mau nggak mau kan Ibu juga sudah populer, kemudian jejaring punya pot duit, saya kira punya karena Ibu pengusaha kan, itu nggak usah ditanya. Apa komentar Ibu? Sebenarnya kalau bicara politik tuh asik ya Mas Edi ya. Pinter aja ini karena kebetulan ini adalah momentumnya pilkada. Jadi kalau bagi saya kalau banyak permintaan dari para tokoh, dari masyarakat juga, itu menjadi hal yang wajar karena pada saat ini penokohan ataupun tokoh-tokoh politik perempuan itu masih langka. Iya, hampir di semua kota di Indonesia. Bukan saya hebat baik, bukan. Karena mungkin di Wonosobo saya pertama tokoh politik perempuan saja. Yang masuk menjadi wakil ya. Sebenarnya yang bagus muda itu jauh lebih banyak dan bagus. Tapi perempuan mungkin Ibu saat ini lah yang populer kemudian bagus dan punya pengalaman di biro, nggak tertarik masuk lagi? Sebenarnya masalah ketertarikan itu adalah suatu kalau saya itu banyak tertarik kepada bidang apapun yang dimana di situ banyak memberikan suatu manfaat. Salah satunya karena saya juga sudah mendapatkan suatu amanah di yayasan juga Kemudian sebenarnya saya juga tidak meninggalkan Wonosobo juga. Kami bersama pemerintah, saya masih
di Dewan Kehormatan PMI, Ketua LGN OTA juga, kemudian di Dewan Penasihat GOW. Jadi selama ini bersama pemerintah, bersama para tokoh lain, saya tetap membersamai. Berjuang di jalan yang berbeda ya Bu. Tetapi nggak ada ini ya, sahabat politik untuk masuk lagi, kemudian berpartner lebih dalam dengan partai, atau minimal berrelasi di dalam lah, tidak di luar. Ada kok, maksudnya kalau untuk keinginan itu, apapun sekarang perjuangan itu kan harus melalui suatu proses politik. Jadi saya justru sangat mendorong sama generasi muda untuk ikut berperan di dalam kancah politik, terutama di Wonosobo. Karena Wonosobo sangat memerlukan itu untuk kemajuan kita yang akan datang. Jadi saya kira juga fine-fine saja menerima semua Enggak, karena justru kalau Ibu berperan di dalam itu, dampak kemudian hasilnya akan lebih besar dirasakan masyarakat daripada kalau yayasan iyalah, artinya itu secara langsung kan, tetapi di parpol kemudian masuk ke eksekutif kemudian bisa punya kebijakan yang lebih luas, itu saya kira masyarakat akan lebih senang menurut saya. Apakah Ibu nggak mau ini punya peran lebih besar dalam arti momentum pilkada yang nanti 4 September mulai dibuka itu pendaftaran, apa sekarang masih konsolidasi, jangan-jangan untuk masih jaga, karena masih nampaknya yang deklarasi itu baru 1 calon Bu, dan diperkirakan 2 atau 3 calon jika Ibu maju. Nah ini pendapat Ibu apa? Karena jangan sampai minimnya calon itu justru menghapus demokrasi yang sebenarnya. Oh gitu ya. Terima kasih juga. Mungkin saya juga kalau melihat di saat ini kita juga harus berpikir secara tulus ya, karena politik itu juga menurut saya adalah ibadah. Kalau kita sudah ibaratnya itu terjun ke politik, itu kita harus bisa mendarmakan hati kita, jiwa kita, keluarga kita kepada masyarakat. Ya, itulah yang tadi saya bilang bahwa ketokohan politik perempuan itu masih langka ya. Dan itu. Ibu mau beribadah di wilayah itu ya, kira-kira kalau ditanya. Proses itu tentunya banyak suatu masih berjalan ya Bu. Masih berjalan karena kalau untuk perempuan itu banyak hal tentunya yang harus dipikirkan, karena izin suami kemudian. Jelas itu karena ridho suami itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian untuk di Wonosobo tentunya suatu perintah ataupun kita dawuh terhadap para sesepuh kiai itu juga menjadi hal yang sangat penting saya kira. Iya, karena Wonosobo ini juga terkenal dengan kota santrinya. Nah, ini tentu komunikasi itu juga menjadi sangat penting, dan yang lebih penting lagi kalau kita bicara politik, ini menjadi suatu domain daripada politikus di pusat ataupun organisasi politik di pusat itu sendiri. Kuasa DPP menentukan nasib partai yang sekarang belum punya calon ya Bu. Dan saya rasa hal yang wajar, apalagi saat ini di saat pandemi COVID-19 tentunya politik, saya berharap sekali teman-teman para politikus itu akan berjalan dengan lebih sahdu, tanpa ada konflik ya. Jadi adem ayem saja, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau Bu Maya dengan siapa atau berkomunikasi dengan siapa, saya berkomunikasi dengan semua karena ke depan itu tentunya semua itu sebenarnya teman, semua itu sebenarnya sahabat, apalagi A dan B, C, D itu pada saat nanti kita bersama tentunya harus ada suatu kinerja yang baik untuk program-program yang akan dilakukan. Oke, saya melihat Ibu pengusaha iya, politikus juga iya karena pernah terjun di politik kan, kemudian pejabat juga iya karena pernah jabat wakil bupati, sosial kemasyarakatan udahlah, itu sudah pasti banyak yang tahu. Double gardan profesi sekian ini kalau Ibu melihat ini berpendapat kepada pilkada yang ideal nanti di Wonosobo seperti apa Bu? Dari kacamata 4 profesi yang saya kira ini ada di Ibu, idealnya seperti apa? Apakah mengikuti pola-pola yang lain, money politik jalan tetapi ketokohan juga jalan, kemudian tidak ada money politik tetapi tokoh saja yang didorong, atau
Atau seperti apa konsep apa pemilu kada yang paling baik menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya bahwa sekarang banyak ya permasalahan politik, apalagi dengan adanya money politik yang pada akhirnya itu akan mendidik masyarakat menjadi pragmatis ya. Proses konstitusi juga menjadi kurang baik saya kira. Nah, ini menjadikan suatu apa ya, kembali kepada kita selaku politikus, mari kita berpolitik dengan yang baik, dengan mempunyai akhlak yang baik, karena apapun politik yang sekarang terjadi itu pada akhirnya kita akan menjadikan suatu tujuan pengembangan amanah kepada masyarakat. Mari kita mulai dengan cara yang baik dan proses-proses yang baik sehingga nanti akan menghasilkan kepemimpinan yang baik juga. Kalau saya melihat itu. Ini kayak pidato Ibu pas waktu kampanye 10 tahun lalu. Oke, ini terakhir. Ibu harus jawab singkat tanpa harus berpikir panjang. Ada 3 kuis yang kita siapkan. Ya. Dijawab secara jujur agar aslinya. Pilih hijau atau merah, Bu? Lama ini, kalau lama mikirnya saya curiga kalau lama. Tinggal pilih hijau atau merah itu berarti salah satu. Ibu pilih hijau atau merah? Hijau. Kemudian pengusaha atau politisi? Politisi. Ini betul, Pak. Politisi. Ada di 4 tadi ini yang menjadi politisi ya, Bu? Yes. Tidak pengusaha. Karena politisi juga pengusaha kan, karena pengusaha kan saya sudah selama ini pengusaha terus, politisi juga ya, jadi saya lebih banyak dominan kepada pengusaha sehingga politisi juga perlu, karena kalau kita untuk ibadah kita juga harus jadi politisi. Oke. Muda kayak Pak Slamet apa agak tua kayak Pak Heru? Muda kayak Pak Slamet. Oke. Terima kasih sesi kita dengan tokoh kita perempuan inspiratif yang beberapa waktu lalu masuk ke inspiratif Jawa Tengah. Kita cukupkan sekian dan terima kasih Bu Maya. Terima kasih sudah berkenan waktunya dengan Suara Merdeka, dan terima kasih pada pemirsa Suara Merdeka. Kita akan lanjut dengan sesi-sesi yang lain tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya cukupkan sekian.